Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang fungsi rasional. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini yaitu pada elemen aljabar dan fungsi dengan berfokus pada kalimat yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mengenal berbagai fungsi termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga, dan fungsi piecewise, dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk fungsi rasional dan fungsi irasional melalui berbagai sumber belajar dengan lengkap. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memodelkan fenomena ke dalam bentuk fungsi melalui contoh permasalahan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi rasional dan fungsi irasional secara manual dan atau menggunakan bantuan software dengan benar. Langsung saja di sini manfaat dari fungsi rasional itu seringkali diperlukan dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam perhitungan biaya produksi per unit dan juga perhitungan efisiensi bahan bakar. Makanya mengapa kita perlu untuk mempelajari fungsi rasional. Berikutnya kita langsung masuk pada materi. Apa sih itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional yang dinyatakan dengan Px per Qx, atau yang biasa kita sebut Px ini sebagai pembilang dan Qx sebagai penyebut. Dengan Px dan Qx atau pembilang dan penyebut merupakan fungsi polinom dengan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk fungsi rasional yang akan kita pelajari kali ini ada 2, yaitu yang pertama, fx sama dengan ax plus b per px plus q, di mana p sebagai koefisien x pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, di contoh yang pertama di sini fx sama dengan x min 8 per x min 4. Jika kita uraikan di sini, koefisien x-nya adalah 1, kemudian begitu juga koefisien x pada penyebut juga 1. Sehingga sesuai dengan bentuk yang pertama ini, a sebagai koefisien x pada pembilang di sini adalah 1, b sebagai konstanta dari pembilang di sini adalah negatif 8, p sebagai koefisien x pada penyebut di sini adalah 1, dan q sebagai konstanta dari penyebut di sini adalah negatif 4. Begitu juga untuk contoh yang kedua, di sini ada fx sama dengan 3x plus 2 per 6x min 5. Silakan teman-teman uraikan sendiri ya di kolom komentar. Kemudian untuk bentuk yang kedua, di sini ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per bx kuadrat plus qx plus r, di mana a sebagai koefisien x kuadrat pada pembilang dan p sebagai koefisien x kuadrat pada penyebut itu keduanya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, yang pertama di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15 per x kuadrat plus 4x plus 3. Jika kita uraikan di sini koefisien dari x kuadrat adalah 1 ya. Begitu juga x kuadrat pada penyebut koefisiennya juga 1. Maka a sebagai koefisien x kuadrat pada pembilang di sini adalah 1. Kemudian b sebagai koefisien x pada pembilang di sini adalah 2. C sebagai konstanta pada pembilang di sini adalah negatif 15. Kemudian untuk penyebutnya di sini ada p sebagai koefisien x kuadrat pada penyebut yang dari contoh ini adalah 1. Kemudian q sebagai koefisien x dari penyebut di sini adalah 4, dan r sebagai konstanta dari penyebut di sini ada 3. Begitu juga untuk contoh yang kedua, di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Silakan teman-teman uraikan sendiri ya sesuai bentuk umumnya.
kemudian kita lanjutkan. Untuk melatih pemahaman teman-teman semua, silakan mengerjakan latihan satu ini. Di sini fungsi rasional itu kan dapat dituliskan dengan fx sama dengan px per qx, atau fx itu sama dengan pembilang dibagi dengan penyebut sesuai dengan bentuk pecahan ya. Nah, manakah yang merupakan px dan qx atau pembilang dan penyebut dari contoh-contoh berikut? Ini adalah contoh yang pertama. Ada fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Kemudian ini contoh yang kedua, dan juga untuk contoh yang ketiga serta contoh yang keempat. Silakan bisa teman-teman coba, kemudian saling berbagi di kolom komentar. Kemudian setelah mengenal apa itu fungsi rasional, kita akan mengenal yang namanya asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Jadi asimtot itu ialah sebuah garis lurus yang dia posisinya itu sangat dekat dengan kurva. Namun sebenarnya si kurva itu tidak akan menyentuh yang namanya asimtot, hanya sangat dekat saja. Di sini ada 3 asimtot yang akan kita kenal, yaitu yang pertama asimtot datar. Asimtot datar itu dikatakan asimtot datar jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis y sama dengan b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau mendekati negatif tak hingga, maka garis y sama dengan b disebut asimtot datar. Nah, contohnya seperti yang ada di bawahnya ini. Di sini garis yang berwarna hijau dia adalah merupakan asimtot datar, di mana garis hijau ini dia berada pada y sama dengan b. Kemudian yang kedua ada asimtot tegak. Asimtot tegak itu jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis x sama dengan a ketika nilai y mendekati positif tak hingga atau mendekati negatif tak hingga, maka garis x sama dengan a disebut asimtot datar. Contohnya seperti yang disebut asimtot tegak ya. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Di sini ada garis lurus berwarna hijau, di mana garis lurus ini dia akan mendekati y tak hingga, baik positif maupun y negatif. Nah, garis lurus berwarna hijau ini dia berada pada x sama dengan a. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya asimtot miring. Asimtot miring itu jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis y sama dengan mx plus b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau mendekati negatif tak hingga, maka garis y sama dengan mx plus b disebut asimtot miring. Sesuai namanya di sini, asimtot miring itu dia garis lurusnya miring ya. Supaya tidak bingung, ini ada formula untuk menentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari bentuk fungsi rasional. Untuk bentuk yang pertama, asimtot tegaknya dapat dicari dengan rumus px plus q sama dengan 0, di mana px plus q ini adalah penyebut dari fungsi rasional di bentuk yang pertama ini. Kemudian untuk menentukan asimtot datar dari bentuk pertama fungsi rasional ini, yaitu asimtot datarnya adalah y sama dengan a per p, di mana a ini adalah koefisien x dari pembilang dan p adalah koefisien x dari penyebut. Nah, sedangkan untuk bentuk fungsi rasional yang kedua, asimtot tegaknya dapat dicari dengan rumus px kuadrat plus qx plus r sama dengan 0, yaitu di mana px kuadrat plus qx plus r ini adalah penyebut dari fungsi rasional bentuk yang kedua. Ini kita sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan asimtot datar dari fungsi rasional bentuk yang kedua, yaitu rumusnya adalah y sama dengan koefisien dari x kuadrat pada pembilang dibagi dengan koefisien dari x kuadrat dari penyebut, atau
bisa disebut juga A per P, di mana A itu koefisien X kuadrat dari pembilang dan P adalah koefisien X kuadrat dari penyebut. Jadi sebenarnya sama saja rumusnya untuk menentukan asimtot tegak pada bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua, itu asimtot tegaknya adalah penyebut sama dengan kan 0. Sedangkan untuk menentukan asimtot datar dari fungsi rasional baik bentuk yang pertama maupun bentuk yang kedua, itu asimtot datarnya adalah koefisien dari X yang pangkatnya tertinggi dari pembilang dan penyebut, itu kita bagi. Seperti itu saja ya untuk menghafalkan rumus asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi rasional. Nah, setelah mengenal yang namanya asimtot, kita akan mengenal yang namanya domain dan range. Nah, domain dari fungsi rasional bentuk yang pertama, domainnya adalah domain fungsi f itu adalah X tidak sama dengan asimtot tegak. Asimtot tegaknya kita peroleh dari rumus yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk range dari bentuk yang pertama itu adalah Y tidak boleh sama dengan asimtot datar. Asimtot datarnya dapat kita cari dengan rumus di slide sebelumnya tadi. Kemudian untuk bentuk fungsi rasional yang kedua, domainnya itu sama dengan domain dari bentuk yang pertama, yaitu X tidak boleh sama dengan asimtot tegak. Kemudian untuk range-nya dari fungsi rasional bentuk yang kedua ini adalah Y elemen bilangan real. Seperti itu saja. Nah, untuk melatih pemahaman teman-teman, silakan bisa dicoba latihan 2, yaitu tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi berikut. Di sini ada fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga, dan fungsi yang keempat. Silakan teman-teman coba. Berikutnya kita lanjut untuk mempelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi rasional. Langsung saja kita masuk pada contoh ya, supaya tidak bingung. Di sini ada contoh, yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 3 per x min 1. Langkah-langkah menyelesaikannya yaitu yang pertama kita tentukan asimtotnya dulu. Asimtot datar dari fungsi tersebut sesuai rumusnya tadi, Y sama dengan A per P, di mana A adalah koefisien X dari pembilang, di sini koefisiennya adalah 1. Kemudian P sebagai koefisien X dari penyebut, di sini juga 1. Sehingga Y sama dengan 1 per 1. Diperoleh asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Kemudian untuk asimtot tegak, rumusnya adalah penyebut kita sama dengan kan 0. Di sini penyebutnya adalah X min 1, kita sama dengan kan 0. Untuk mencari X, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1, sehingga di ruas kiri tersisa X dan di ruas kanan menghasilkan 1. Sehingga asimtot tegak dari fungsi tersebut adalah X sama dengan 1. Setelah menentukan asimtot, nah, asimtot ini bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Di sini asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1 ya. Sehingga kira-kira nanti asimtotnya, grafiknya itu tidak akan menyentuh garis Y sama dengan 1. Kemudian asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1 juga. Sehingga nanti kurvanya itu dia akan sangat mendekati garis yang berwarna merah ini. Yang datar itu adalah asimtot datar, sedangkan yang tegak itu adalah asimtot tegak. Kita lanjutkan di langkah yang kedua, yaitu untuk menentukan titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk menentukan titik potong di sumbu X, Y-nya kita sama dengan kan 0. Nah, di sini setiap bertemu Y kita ganti dengan 0, sehingga fungsinya menjadi 0 sama dengan X plus 3 per X min 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan X min 1 dan kita kalikan juga dengan 1 untuk menghilangkan penyebutnya itu. Kemudian di ruas kiri tersisa 0, di ruas kanan tersisa X plus 3. Nah, untuk mencari X kedua ruas kita
kita jumlahkan dengan negatif 3 ya, sehingga di ruas kanan hanya menyisakan X dan di ruas kiri menghasilkan negatif 3, sehingga titik potong di sumbu X itu berada pada titik negatif 3,0. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, X nya kita sama dengan 0, sehingga setiap ketemu X nanti kita ganti dengan 0, sehingga di sini diperoleh Y sama dengan 0 plus 3 per 0 min 1. Kemudian kita operasikan 0 plus 3 di sini adalah 3, 0 min 1 menjadi negatif 1, sehingga kita bisa menyederhanakannya dan memperoleh Y sama dengan negatif 3, sehingga titik potong di sumbu Y itu adalah 0, negatif 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik bantu. Ini untuk memudahkan kita menggambar kurvanya nanti. Nah, titik bantunya bisa kita ambil di X sama dengan berapapun. Di sini saya mencontohkan di X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 1. Untuk X sama dengan negatif 5, di sini berarti setiap nanti ketemu X, kita ganti X-nya dengan negatif 5, sehingga diperoleh Y-nya nanti adalah 1/3. Kemudian untuk X sama dengan negatif 1, diperoleh Y-nya negatif 1. Kemudian saya ringkas hasilnya dalam bentuk tabel dengan mengambil beberapa titik bantu yang lain, sehingga di sini saya memperoleh negatif 5,1/3, kemudian negatif 3,0, negatif 1,1, kemudian juga di titik 0, negatif 3. Selanjutnya kita akan gambarkan grafiknya sesuai dengan titik bantu yang kita peroleh pada tabel sebelumnya tadi. Nah, kira-kira titik bantunya seperti ini. Untuk X negatif 5, Y-nya adalah 1/3. Kira-kira di sini sebagai titik A. Kemudian titik bantu yang kedua saya memperoleh negatif 3,0 di sini sebagai titik B. Kemudian negatif 1, negatif 1 di sini sebagai titik C. 0, negatif 3 di sini sebagai titik D. Kemudian 2,5 di sini sebagai titik E, 3,3 titik F, dan 5,2 titik G. Nah, setelah memplotkan titik-titik bantu yang kita peroleh tadi ke dalam bidang kartesius, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antar titik bantu ini sehingga diperoleh kurva seperti ini. Nah, ini adalah gambar kurva dari fungsi di atas. Kemudian setelah menggambarkan grafiknya, jangan lupa untuk menentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menentukan domain dan range, seperti yang sudah saya jelaskan pada tabel sebelumnya tadi, domain dari fungsi di atas ini adalah domainnya X tidak boleh sama dengan asimtot tegak, karena tadi di langkah sebelumnya diperoleh bahwa asimtot tegaknya itu adalah 1, sehingga domain dari fungsi tersebut adalah X tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk range-nya juga demikian. Dari tabel sebelumnya tadi, range dari fungsi rasional untuk bentuk yang pertama itu adalah Y tidak boleh sama dengan asimtot datar, karena di langkah sebelumnya tadi diperoleh bahwa asimtot datarnya juga 1, sehingga range dari fungsi di atas adalah Y tidak boleh sama dengan 1, dimana Y adalah elemen dari bilangan real. Nah, setelah mempelajari cara menggambar grafik fungsi rasional secara manual, selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi rasional dengan menggunakan bantuan software yaitu GeoGebra. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi rasional dengan menggunakan bantuan software. Di sini saya menggunakan GeoGebra. Nah, langkah yang pertama, silakan teman-teman klik di pencarian yaitu geogebra.org. Kemudian setelah kalian
klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan grafik fungsi rasional, caranya silakan klik di bagian input, kemudian tuliskan fungsi yang ingin kalian gambar. Misalkan untuk fungsi di soal yang tadi, di sini yaitu f(x) sama dengan kita tulis pembilangnya dulu. Di dalam tanda kurung di sini tadi pembilangnya adalah x plus 3. Kemudian di luar tanda kurung kita klik garis miring untuk membuat per. Nah, seperti ini. Kemudian penyebutnya tadi adalah x min 1. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat gambar grafiknya seperti ini, kurang lebih sama ya seperti hasil dari kita menggambar dengan menggunakan cara manual tadi. Namun di sini kita bisa menggesernya untuk melihat lebih detail. Nah, dengan menggunakan bantuan software di sini kita bahkan bisa melihat lebih detail bahwa kurvanya itu memang mendekati garis x sama dengan 1, dimana x sama dengan 1 itu tadi sebagai asimtot tegak ya. Di sini adalah x sama dengan 1. Kemudian tadi asimtotnya, yang asimtot datar itu adalah y sama dengan 1 juga. Nah, jika kita perhatikan kurvanya di sini memang semakin mendekati garis lurus y sama dengan 1. Nah, di sini semakin mendekati. Begitu juga untuk garis x sama dengan 1. Di sini kurvanya juga semakin mendekati x sama dengan 1. Nah, maknanya garis y sama dengan 1 tadi kita sebut garis ini adalah asimtot datar dari fungsi tersebut. Kemudian garis x sama dengan 1 di sini ini kita sebut sebagai asimtot tegak. Oke, setelah mempelajari cara menggambar grafik fungsi rasional dengan menggunakan bantuan software maupun secara manual, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, silakan mencoba latihan 3 sebagai berikut. Tentukan nilai F3 untuk fungsi berikut. Jadi nanti setiap bertemu variabel X pada fungsi, silakan diganti nilainya dengan 3. Fungsinya adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga, dan fungsi yang keempat. Silakan berbagi hasilnya di kolom komentar. Nah, demikian pemaparan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.